Jumpa kita dalam podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum UI dan disiarkan dari markas podcast 9 di Plaza Sentral Jalan Sudirman, Jakarta. Podcast ini mengangkat, menginformasikan, dan membahas secara transparan masalah-masalah hukum dan demokrasi. Podcast kami lakukan dengan independen, akurat, dan berimbang. Dan untuk mengetahui tujuan apa podcast ini dibuat, sudah hadir mewakili para pendiri di sini, yaitu Pak Mukhtar Arifin. Selamat Pak, apa kabar? Baik. Dan Pak Martin Huta Barat. Apa kabar Pak Martin? Baik. Kayaknya Pak Martin agak tegang gitu loh. Pak Mukhtar, sebagai pendiri, salah satu pendiri dari 9 pendiri, kira-kira kenapa gitu ya, gini hari membuat podcast Pak? Dan apa sih segmen dari podcast ini Pak? Baik, terima kasih Pak Winat. Ya. Podcast ini sebagai bagian dari peran lintas angkatan alumni FHUI dalam turut serta membangun sistem hukum di Indonesia, di mana alumni FHUI terpanggil untuk berkontribusi dalam mencari dan memberi kejelasan atas suatu permasalahan yang dinilai membutuhkan keseimbangan antara hukum dan demokrasi, yang kemudian memberi solusi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak dan memberikan suatu kepastian hukum. Podcast ini juga bertujuan antara lain untuk memberikan edukasi dan membuka cakrawala pemikiran masyarakat hukum dan masyarakat pada umumnya. Begitu Pak Mukhtar? Benar sekali, karena fenomena yang terjadi sekarang kita lihat yang muncul di masyarakat, banyak isu-isu hukum dan demokrasi yang kadang-kadang dipersepsikan keliru oleh sebagian anggota masyarakat. Nah, inilah di sini peran kita para alumni Fakultas Hukum UI yang kita nilai sudah sedikit banyak atau banyaklah yang mendapatkan pengalaman-pengalaman selama ini, karena alumni FHUI tersebar di berbagai profesi. Ada yang politisi seperti Bung Martin, ada seperti Pak Wina sendiri juga di bidang pers, ada di akademisi, ada juga di praktisi, macam-macam. Nah, Pak, ini kan udah banyak podcast nih Pak ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Begitu banyak podcast ya Pak ya. Walaupun untuk yang bidang hukum dan demokrasi belum ada, kalaupun ada sedikit. Apakah Bapak begitu yakin Pak bahwa podcast 9 ini yang digagas oleh 9 orang bakal sukses, baik dari segi penayangannya ya, popularitasnya, maupun dari segi komersialnya Pak? Insya Allah saya mendapat suatu keyakinan podcast itu banyak. Tapi kalau kita lihat konten dari podcast yang ada, itu banyak yang ya tidak menjangkau seperti apa yang kita rencanakan ini. Oke, terima kasih Pak Mukhtar ya. Semoga sukses juga podcastnya. Saya mau beralih Pak Martin. Pak Martin, apa sih kira-kira gunanya ya, baik secara politis maupun secara sosiologis, kehadiran podcast 9 nih? Bapak sebagai salah satu penggagasnya. Kan sekarang masyarakat kita ini hidup dalam era modern. Pembangunan meningkat, begitu juga kecerdasan masyarakatnya meningkat, dan
teknologi digital memberikan informasi yang sangat luas pada masyarakat. Oleh karena itu, masalah-masalah hukum begitu mudah sekarang muncul di tengah-tengah masyarakat. Apapun persoalan selalu dikaitkan dengan masalah hukum. Hukum itu dibicarakan, didiskusikan, dan semuanya membentuk opini masyarakat. Nah, sehingga soal-soal hukum ini tidak lagi hanya milik sarjana hukum, mahasiswa hukum, atau para pemerhati hukum. Tapi masyarakat umum sudah melek hukum sekarang. Dalam rangka inilah saya kira penting peranan alumni-alumni, bukan hanya dari UIN, tapi juga dari fakultas hukum yang lain, memberi edukasi, memberi informasi yang bisa dipercaya oleh masyarakat, memberikan pencerahan terhadap masalah-masalah hukum yang hidup di masyarakat. Dan oleh karena itu saya kira usaha ini akan berhasil kalau podcast ini bisa menampilkan, bisa menunjukkan apa sebenarnya masalah hukum yang relevan dengan kehidupan masyarakat sekarang. Nah, Bapak percaya nggak podcast ini, maksud saya punya keyakinan kuat bahwa podcast ini bisa menampilkan seperti harapan Bapak itu? Saya yakin sekali, karena misinya adalah untuk membangun kecerdasan masyarakat. Dia harus menyambung dengan apa masalah hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan ini memang memerlukan teknik untuk membuat isinya agar relevan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Saya yakin itu karena sekarang ini soal-soal hukum sangat banyak, sangat luas, dan saya kira alumni-alumni UI harus bisa mengemasnya dengan baik. Nah, saya kira salah satu hal yang penting adalah podcast ini tidak ada warna politiknya dan tidak ada tujuan politiknya. Kalaupun ada politiknya, ya politik hukum. Nah, saya kira ke depan di dalam dunia di mana kita lihat kecerdasan manusia sekarang ini sangat tinggi, maka podcast ini memberi warna. Bapak percaya nggak Pak, di era digital, di era media sosial ini ada yang mengatakan no viral, no justice. Artinya itu kalau viral membantu proses keadilan. Yang memang tidak bisa diabaikan, itulah konsekuensi dari kemajuan digital ya. Bisa membentuk opini, membangun persepsi. Nah, kalau yang masuk adalah informasi yang keliru, ini yang kita alami sekarang, banyak sekali distorsi. Maka bisa persepsi masyarakat itu keliru. Tapi kalau kita merasa tanggung jawab, kita memberikan isi yang jernih, isi yang objektif, dan isi yang dapat dipercaya, maka itu akan berperan membangun kesadaran hukum masyarakat, mendidik kesadaran hukum masyarakat, dan membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum yang lebih baik. Oke. Pak, sebelum kita akhiri, saya mau terakhir Pak, closing statement dari Pak Muhtar sebagai pendiri Podcast 9. Apa harapan, apa pendapat mengenai hukum dan podcast ini Pak? Ya, saya pikir harapan kita agar kita benar-benar menjadi pihak yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tidak begitu melek tentang hukum, sehingga bisa membedakan antara hukum dan demokrasi. Sering-sering ini menjadi masalah. Banyak orang yang menggunakan media sosial lalu kemudian harus berhadapan dengan hukum karena mereka tidak paham apa itu namanya kritik dan apa itu demokrasi. Kebebasan berpendapat itu apa? Apakah semuanya itu bebas? Apakah kebebasan itu absolut? Nah, di situ banyak orang terpeleset.
Dan podcast ini diharapkan untuk menghadirkan problem yang secara proporsional gitu, Pak. Iya, karena kita benar-benar berbicara dengan semua referensi menurut kaidah-kaidah hukum yang ada, yang kita ketahui selama ini, dan kita tetap berada dalam lingkaran NKRI. Oh, baik. Pak Martin, hal serupa saya tanyakan ke Bapak. Closing statement Bapak dalam launching podcast 9 ini apa, Pak? Podcast ini akan bisa terus kalau diminati oleh masyarakat. Dan oleh karena itu, kita ajak masyarakat, cobalah. Mana tahu ini memberi arti pada kita. Kami datang dengan niat yang tulus untuk membangun kecerdasan kita, memberikan informasi. Tapi kalau masyarakat melihat ada yang harus diperbaiki, ada yang harus disempurnakan, tolong berikan saran-saran pada kita, karena ini adalah menjadi milik kita semua ke depan. Oke, terima kasih Pak Mukhtar, terima kasih Pak Martin. Kita telah menyaksikan Podcast 9, sebuah podcast yang menginformasikan, mengangkat, dan mendiskusikan masalah-masalah hukum dan demokrasi. Terima kasih.